Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Febrik Silaban dengan ujung NIM 051 dari kelas ke-1 Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang saya angkat di esai saya yang berjudulkan Integrasi Python dan GAA atau Google Earth Engine dalam mitigasi bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi hubungan antara GAA itu dan juga bahasa pemrograman saling memiliki kaitan satu dengan yang lainnya. Dimana di GAA itu sendiri atau Google Earth Engine itu mendukung dua bahasa pemrograman utama melalui yang namanya itu API, yaitu Application Programming Interface, untuk mengakses dan menganalisis data geospasial dalam skala besar. Jadi di GAA ini sendiri biasanya menggunakan dua bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python dan juga JavaScript. Mengapa menggunakan Python dan juga JavaScript? Karena Python dan juga JavaScript itu sendiri merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dikarenakan memiliki karena bahasa pemrogramannya itu lebih mudah dipahami dan juga sederhana dan memiliki banyak daftar pustaka. Jadi di bahasa pemrograman ini dalam GAA itu ada tempatnya, yaitu yang namanya itu kode editor. Jadi bisa kita lihat di sini pada gambar yang di bagian ini sebenarnya ini kodenya, kode menggunakan JavaScript, bahasa pemrograman maksud saya, di bagian kode editor. Jadi di GAA itu sendiri ada bagian-bagiannya. GAA itu sendiri merupakan suatu platform yang berbasis code yang bisa mengidentifikasi bencana alam. Nanti kita akan lihat bagaimana. Nah, di sini ada penggunaan script dalam kode editor yang saya bilang sebelumnya. Nah, pada gambar ini merupakan salah satu contoh codingan yang saya ambil menggunakan JavaScript. Ini terlihat ya menggunakan JavaScript, di mana pada codingan yang saya ambil memiliki head map-nya dan juga legenda, di mana pada perintah awal itu head map dan legenda dipakai dalam codingan untuk memasukkan perintah head map dan juga legenda ini. Bahasa pemrogramannya akan terjalankan, di mana yang berfungsinya untuk memanggil di mana fungsinya itu untuk mempermudah saat kita membaca hasil akhir dari yang dikeluarkan oleh GAA-nya itu sendiri. Nah, ini juga memiliki artian, warna-warnanya ini berbeda, itu memiliki artian dan juga dan juga panggilan yang kita panggil di awal itu bahasa pemrogramannya itu berbeda. Nanti kita akan lihat bagaimana contohnya. Jadi di sini selanjutnya itu ada contoh dari panggilan pertama, perintah yang pertama. Di sini terjelaskan bahwa perintah yang dijalankan pada setiap awal bahasa yang digunakan yaitu filter, yang artinya menyaring atau hanya mengambil citra yang berada di wilayah Palu, seperti pada gambar yang tertera yang di samping ini. Sini saya contoh pulau kajiannya itu yaitu Palu. Nah, maksud dari penjelasan di samping ini, perintah awal yang dipanggil setelah kita tuliskan head map dan juga legenda yaitu filter, yang artinya itu untuk menyaring atau juga mengambil beberapa wilayah yang kita ketikkan di samping bounds ini. Jadi misal kita ketikkan filter bounds Palembang, maka dia akan mengambil atau merectangle wilayah yang ada di Palembang itu sendiri. Di mana fungsi filter ini untuk memperkecil ukuran size. Jadi tidak seluruh wilayah itu bakalan teranalisis. Kemudian apabila
Apa yang terjadi kalau kita tidak menjalankan perintah pertama ini? Kita tidak mengetikkan filter, langsung saja kita bounce dan juga Palembang misalnya ataupun Palu ini. Maka perintah itu tidak akan terjalankan karena dari GAA-nya itu sendiri, bahasa pemrograman bawaan dari GAA yaitu menggunakan filter. Jadi setelah kita masuk filter, maka GAA itu akan membawa atau mengeluarkan hasilnya, bermainnya itu AI yang sudah tersedia yang ada di GAA itu sendiri atau Google Art Engine. Nah, selanjutnya itu di sini juga rentang waktunya itu diperlukan untuk mempengaruhi hasil codingan yang nanti kita jalankan. Di mana rentang waktunya ini sendiri dan juga pulau dan juga ada namanya itu geometri, batas geometrinya. Itu merupakan dua hal yang berkaitan yang berhubungan langsung dengan batas geometri. Jadi, sehabis kita menjalankan perintah filter bounce palunya itu, dilanjutkan menjalankan perintah filter date, di mana filter date ini sendiri untuk mengambil rentang waktu kajian yang kita perintahkan. Misal nih, kita perintahkan filter date buka kurung 20.02.2024 hingga uh, hingga Maret 20 Maret 2024. Maka begitu kita run, yang nantinya dia akan menganalisis mitigasi bencana yang ada pada saat itu di bulan Februari hingga dengan Maret di tahun 2024. Kembali lagi yang berfungsi supaya datanya itu tidak terlalu lambat saat diproses dan juga tidak banyak citra dari lokasi yang ikut masuk. Nah, setelah filter date itu, jika sudah berbicara dengan hasil citra, maka sentinelnya itu akan bermain, di mana sentinelnya ini sendiri yaitu filter buka kurung filter.eq instrumen mode IW. Nah, ini untuk memanggil atau memilih citra sentinel. Jadi meskipun GAA ini mengandalkan bahasa pemrograman, tapi dia juga membutuhkan pemanggilan citra satelit. Nah, di sini ada juga contohnya di mana sebelah kiri ini. Kalau tadi yang kata pertamanya itu adalah filter, sedangkan yang kedua ini var untuk legenda. Artian sendiri warna-warna yang merah-merah ini juga memiliki artian yang berbeda. Misal, ini warna merah, di sini warna merah, yang artinya warna merah itu terjadi bencana di lokasi itu sangat tinggi. Kalau yang hijau itu sangat rendah. Misal ada juga lagi yang berwarna biru itu sedang. Jadi itulah fungsinya warna-warna yang ada di sini. Di mana dalam bahasa pemrograman ini yang saya bilang tadi, jika terjadi genangan air, maka nilai pantulan radarnya biasanya itu menurun. Karena apa? Karena menyerap sinyal radar. Jadi selain itu area banjir itu dihaluskan dengan metode yang namanya partial Gaussian yang menghasilkan heat map. Nah, sedangkan pada yang bagian sebelah kanan ini yang saya bilang memanggil data sentinel. Jadi di sini menggunakan image collection. Jadi ini sudah bawaan menggunakan bahasa pemrograman bawaan dari GAA-nya, di mana kita panggil citra sentinel yang berasal dari Copernicus. Kalau kita mau ngambil dari citra satelit platform lainnya, itu tinggal menyesuaikan saja, tinggal ganti di sini. Dengan catatan kita harus membuat tanda kutip di awal dan juga di akhir. Jika tidak, maka akan kemungkinan terjadi error. Selanjutnya itu Google Earth ini menyediakan ribuan koleksi dari berbagai citra.
seperti Landsat, Sentinel, dan juga Modis. Yang merupakan keunggulan utama dari Google Earth Engine ini sendiri yaitu dia cepat dan cepat ke big data geospasial, dan juga eh, tidak memerlukan data bawaan lagi seperti yang kita unduh biasanya itu ada data sampelnya. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, secara singkat, GAA itu sendiri atau Google Earth Engine mengandalkan dua bahasa utama, yaitu JavaScript dan juga Python. JavaScript ini menjadi pilihan yang paling populer dikarenakan terintegrasi langsung dengan kode editor berbasis web untuk visualisasi instan dan pembuatan aplikasi interaktif tanpa perlu instalisasi. Nah, di GA ini sendiri juga dia tidak perlu menggunakan data sampel yang biasa kita unduh sebelumnya dari Copernicus ataupun dari mana, tetapi kita menggunakan bahasa pemrograman yang tadi kita panggil menggunakan image collection Copernicus, yang artinya dia akan otomatis mengambil data dari Copernicus di wilayah dan juga rentang waktu yang telah kita masukkan sebelumnya itu yang menggunakan rumus filter date ataupun menggunakan rumus filter bound palu wilayahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan saya kali ini. Kesempatan saya menjelaskan dari isi esai yang saya angkat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.